Saudara kasih Tuhan, ada orang yang beranggapan bahwa Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan ini, bisa dianggap sebagai bentuk barter. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur pada saat ini bisa bersama-sama kembali di dalam program seri ucapan berbahagia. Pada saat ini kita sudah masuk kepada seri ucapan berbahagia yang kelima, yaitu di Matius 5 ayat 7. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, tema kita pada seri ucapan yang berbahagia yang kelima ini adalah kebahagiaan dari si murah hati. Apa yang sering kita pikirkan dari orang yang murah hati? Mana lebih berbahagia, orang yang murah hati atau orang yang mendapatkan kemurahan hati? Ya, saudara kasih Tuhan, pertanyaan ini penting karena seringkali dalam kehidupan kita bisa melihat diri kita atau melihat orang lain di mana dia lebih berbahagia atau lebih senang ketika dia mendapat kemurahan hati atau dia melakukan kemurahan hati. Mungkin saudara kasih Tuhan sudah mempunyai jawabannya. Tetapi mari coba kita lihat apa yang dikatakan Tuhan sebenarnya tentang hal ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca di dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara kasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan kita pasti akan berbahagia ketika kita merenungkannya, dan bukan hanya merenungkannya tetapi memahaminya, dan ketika memahaminya kita juga menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Oleh karena itu, untuk kita bisa memahaminya dengan tepat, mari kita menggali kebenaran firman Tuhan ini, mengeksposisi kebenaran firman Tuhan ini, melihat kebenaran firman Tuhan ini dari kebenaran firman Tuhan yang lain, sehingga kita mendapatkan gambaran utuh akan isi hati Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kata murah hati di dalam Matius 5 ayat 7 ini, di dalam bahasa Yunaninya adalah dari kata eleemon, atau di dalam bahasa Ibraninya adalah keset. Bapak Ibu, kita bisa mengingat dua kata ini dengan gampang. Adalah seperti keset yang ada di rumah kita, keset yang selalu kita injak. Apa artinya dari murah hati ini sebenarnya kalau berdasarkan kata dasarnya di dalam bahasa Yunani dan Ibraninya? Ternyata artinya adalah kemampuan untuk memahami keadaan atau cara pandang atau perasaan orang lain, sehingga bisa memberikan belas kasihan dengan tepat. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada dua hal di sini yang indah, yaitu memahami keadaan, cara pandang, ataupun perasaan orang lain. Sehingga apa? Kita bisa memberikan belas kasihan dengan tepat. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, untuk bisa menambah pengertian kita, wawasan kita yang lebih luas lagi mengenai murah hati yang ada di dalam ucapan bahagia yang kelima ini, kita bisa melihat apa yang dinyatakan oleh Robert Shelton di dalam Psychology Today yang menjelaskan tentang 4 bentuk keterlibatan kita di dalam mengerti orang lain atau peduli terhadap orang lain, yaitu ada pity, ada simpati, ada empathy, ada juga compassion. Saudara kasih Tuhan, apa perbedaannya? Pity itu berbicara tentang saya mengakui penderitaanmu. Untuk gambaran lebih sederhananya, pity ini adalah tindakan yang memberikan ucapan turut berduka cita atau karangan bunga kepada orang yang berduka. Di sini ada sebuah pengakuan bahwa dia memang sedang berduka dan kita turut berduka cita, tapi di dalam bentuk karangan bunga saja. Akan tetapi, kalau kita mau meningkatkan lagi bentuk keterlibatan kita kepada penderitaan orang lain, maka kita bisa meningkat kepada simpati. Simpati adalah seperti seseorang mengatakan bahwa saya peduli tentang perasaanmu. Berbeda dengan pity yang hanya turut berduka cita. Sedangkan di simpati kita sudah bisa tidak hanya mengatakan turut berduka cita, tetapi turut berduka cita, semoga Tuhan memberikan penguatan bagimu. Bentuk keterlibatan simpati ini adalah seperti bentuk simpati daripada manusia kepada sesama manusia dan juga bisa ke hewan. Misalkan kita melihat seekor anjing yang sedang sakit, maka kita bersimpati terhadap anjing itu. Tetapi bukan berarti kita bisa betul-betul sedang mengerti perasaan daripada anjing itu. Tahap keterlibatan dalam sikap bersimpati ini
seringkali disebut dengan simpatisan. Kita bisa melihat itu adalah misalkan simpatisan dari sebuah partai, atau simpatisan daripada sebuah agama, atau simpatisan daripada sebuah gereja, atau yang kadang-kala disebut dengan jemaat simpatisan. Berbeda dengan jemaat yang aktif. Jemaat simpatisan mungkin dia adalah dari jemaat gereja lain, tetapi kadang-kala dia datang ke suatu gereja tertentu. Oleh karena itu disebut dengan jemaat simpatisan. Lalu kalau kita meningkat lagi ke tahap keterlibatan yang ketiga, yaitu empati. Empati ini adalah seperti seseorang sedang mengatakan, saya ikut merasakan penderitaanmu. Saudara kasih Tuhan, di dalam tahap keterlibatan yang ketiga ini, kita bisa melihat satu tahap peningkatan, yaitu saya turut berduka cita. Kemudian naik lagi kepada saya turut berduka cita, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagimu. Lalu kemudian meningkat lagi ke empati ini, saya turut berduka cita, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagimu. Bukan hanya sekedar itu, tetapi di dalam tahap ini sudah mau mencoba untuk mendengarkan bagaimana sebenarnya perasaannya saat itu. Dalam hal inilah saudara kasih Tuhan, tahap keterlibatan empati ini adalah bukan hanya sekedar memberikan penguatan, tetapi coba mengerti sebenarnya apa yang sedang dia rasakan. Saudara kasih Tuhan, seringkali gambaran daripada tahap empati ini adalah seperti orang yang memakai sepatu orang lain, yaitu sama seperti anak yang coba memakai sepatu ayahnya. Walaupun sepenuhnya tidak dia bisa memenuhi sepatu itu, tetapi dia sudah mencobanya untuk memahami bagaimana memakai sepatu seperti itu. Kan oleh karena itu, gambaran ini menjelaskan kepada kita bahwa mungkin kita tidak akan pernah bisa merasakan 100% perasaan itu, tetapi kita sudah mencoba mengerti perasaan daripada orang yang menderita itu. Kemudian saudara kasih Tuhan, melangkah ke tahap keterlibatan selanjutnya, yaitu yang keempat adalah tahap compassion. Kata kunci untuk tahap compassion ini atau sikap compassion ini adalah, aku ingin mengurangi atau meringankan penderitaanmu. Pada tahap ini bukan lagi hanya sekedar menyatakan, aku turut berduka cita dan bersediakah engkau bercerita apa yang kamu rasakan saat ini. Di dalam tahap ini meningkat, apakah ada yang bisa saya bantu untuk meringankan beban penderitaanmu? Itulah peningkatan tahap di dalam sikap compassion ini. Di dalam tahap yang keempat inilah kita bisa melihat prinsip Allah yang kita sebut dengan Allah yang Immanuel, yaitu Allah yang selalu bersama dengan kita. Bukan hanya sekedar menyatakan perasaannya, tetapi Allah mau datang inkarnasi ke dunia, menjadi Allah yang ikut merasakan, atau di dalam Roma Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita bisa melihat gambar Tuhan Yesus yang disalibkan, karena tindakan daripada Tuhan Yesus disalibkan itu adalah bentuk compassion-nya kepada kita, karena dia ingin mengangkat beban kita. Dia ingin kita tidak lagi mengalami penderitaan itu, tetapi Tuhan yang menggantikannya. Kita sebagai manusia tidak bisa penuh seperti Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa melakukan itu. Kan, tetapi di dalam tingkat compassion ini kita bisa meringankan beban orang-orang di sekitar kita. Berdasarkan pandangan dari Robert Shelton ini, kalau kita melakukan murah hati itu, kita bisa melakukan dalam 4 bentuk ini, sesuai dengan keadaan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kalau kita menyadari makna daripada murah hati ini, maka inilah sebenarnya yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus bukan hanya mengetahui keadaan kita dari surga, atau di hati kita dia tahu keadaan kita, tetapi dia berinkarnasi ke dunia ini, datang ke dunia ini. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, dia bukanlah imam yang tidak merasakan penderitaan kita, tetapi dia adalah imam yang merasakan penderitaan kita. Tetapi tidak hanya berhenti sampai merasakan penderitaan kita saja, tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang juga mengangkat kita daripada kesusahan itu, mengangkat kita kepada tempat yang lebih mulia lagi, yaitu kebahagiaan itu, yaitu sorga itu. Bagaimana caranya? Dia rela untuk mati menggantikan kita di kayu salib. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, betapa indahnya hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Dia memahami keadaan kita, dan kemudian ketika dia tahu keadaan kita, dia tahu perasaan kita, dia melakukan sesuatu yang begitu ajaib. Dia mengangkat kita, menolong kita. Saudara kasih Tuhan, ada orang yang beranggapan bahwa
Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan ini, bisa dianggap sebagai bentuk barter. Apalagi kalau pola yang sama dengan Matius 5 ayat 7 ini dilihat di dalam pola kitab yang lain, yaitu di dalam Matius 6 ayat 12. Firman Tuhan berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kemudian dilanjutkan juga oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia sudah menjelaskan tentang doa Bapa kami, yaitu ayat 14 dan 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kesan kita juga ketika membaca nats ini? Adakah di antara kita juga berpola pikir yang sama bahwa kita menganggap ini adalah sebuah pola barter? Barter itu artinya tukar-menukar, seperti penggunaan alat tukar di zaman dulu. Untuk membeli suatu barang, dia harus menukarkan dengan barang yang lain. Demikianlah juga kalau pola itu digunakan di dalam hal rohani, yaitu untuk mendapatkan kemurahan Tuhan, maka dia harus melakukan kemurahan. Kalau mau lebih banyak lagi mendapat kemurahan, maka dia akan melakukan kemurahan yang lebih banyak lagi. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah kalau menganggap hal kemurahan, hal pengampunan, hal rohani itu adalah seumpama sikap barter, maka bagaimana dengan motivasi ketika melakukannya? Bukankah motivasinya akan sulit dibedakan antara ketulisan dan sikap untuk bertransaksi, yaitu hitung-hitungan? Saudara kasih Tuhan, bagaimana menurut kita masing-masing? Bapak Ibu dan kasih Tuhan, memang kesan seperti itu akan kita dapatkan kalau kita hanya melihat Matius 5 ayat 7 ini. Kesan seperti itu adalah sama seperti yang didapatkan oleh 3 orang buta yang ingin memaknai bentuk seekor gajah. 3 orang buta ini coba memaknai bentuk seekor gajah dengan mereka meraba bagian tubuh daripada gajah itu. Orang yang tangannya menyentuh telinga gajah ditanya tentang bentuk gajah. Jawabnya, gajah itu besar, terasa kasar, luas, dan lebar seperti permadani. Lalu bagaimana dengan orang buta yang kedua? Orang buta yang kedua akan berkata bahwa gajah itu adalah seperti pipa lurus. Kadangkala pipa itu akan bergerak dan kadangkala mengeluarkan suara. Ternyata orang buta yang kedua itu berkata demikian karena dia meraba belalai gajah. Dan bagaimana juga dengan orang terakhir atau orang yang ketiga? Orang yang buta yang ketiga itu akan berkata bahwa gajah itu adalah seperti tiang yang bulat tetapi kasar karena ada seperti bulu-bulunya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan ketiga orang buta itu? Apakah mereka semuanya benar? Kalau benar, mengapa berbeda-beda? Bapak, Ibu, dan kasih Tuhan, untuk mengerti ketiga orang buta itu, maka kita coba melihat pandangan dari Aristoteles, yaitu seorang filsuf Yunani yang begitu hebat di zamannya. Aristoteles berkata bahwa kebenaran itu bisa dicapai apabila manusia satu persatu mengumpulkan secuil demi secuil dari apa yang mereka dapat sehingga tercapailah kebenaran. Ya saudara kasih Tuhan, apa yang dinyatakan Aristoteles ini ada benarnya. Bagaimana suatu kebenaran itu bisa didapatkan dari kesaksian, dari pernyataan beberapa orang. Demikianlah juga ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang satu akan dijelaskan oleh kebenaran firman yang Tuhan yang lain. Itulah yang disebut dengan sifat metode eksposisi. Oleh karena itu rekan-rekan kasih Tuhan, adalah lebih baik kalau kita melihat kebenaran dari Matius 5 ayat 7 ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang lain. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan kasih Tuhan, sebenarnya hal itu sudah kita tunjukkan dari sesi pertama ucapan berbahagia ini, bahwa ucapan berbahagia adalah satu kesatuan. Artinya, ketika kita masuk kepada ucapan berbahagia yang kelima ini, maka kita jangan lupa ucapan berbahagia yang pertama sampai yang keempat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari coba kita lihat.
Dikatakan di dalam ucapan berbahagia pertama bahwa berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Dari penjelasan di sesi sebelumnya kita memahami bahwa yang dimaksud dengan ucapan berbahagia pertama ini adalah kemiskinan rohani karena dosa, sehingga kita tidak mampu sama sekali untuk keluar daripada dosa. Oleh karena itu di dalam ucapan berbahagia yang kedua, maka kebahagiaan itu didapatkan daripada orang-orang yang berduka cita atau menyesal akan dosanya. Oleh karena itu, ketika masuk kepada ucapan berbahagia yang ketiga adalah dari sikap menyesal itu, maka harusnya muncullah sikap mau rendah hati di hadapan Tuhan dan mau dikendalikan Tuhan agar kita memiliki kemampuan untuk tidak berbuat dosa lagi. Oleh karena itulah lebih lanjut Tuhan berkata bahwa ketika kita sudah mau rendah hati dan mau dikendalikan Tuhan, di situ akan muncul kerinduan yang sangat besar untuk mengenal Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan, sehingga kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan itulah yang akan memampukan kita mengendalikan diri. Berdasarkan ucapan pertama yang kedua sampai keempat inilah, maka di dalam ucapan berbahagia yang kelima ini sebenarnya Tuhan sedang menekankan bahwa ketika keadaan berdosa dan miskin rohani, Tuhan sudah memberikan anugerah, kemurahan. Maka karena kita sudah mendapatkan kemurahan daripada Tuhan ketika kita berdosa, ketika kita miskin secara rohani, maka dengan sukarela jugalah kita akan menjadi orang yang murah hati. Ya, sikap murah hati yang tulus dan sukarela adalah lahir daripada kesadaran bahwa kita miskin karena dosa, dan di dalam kemiskinan kita tidak mampu lagi untuk lepas dari dosa itu. Ketika itulah Tuhan datang memberikan kita kemurahan. Dia memberikan kita pembenaran. Dan ketika Tuhan memberikan kita pembenaran itu, maka muncullah dari diri kita suatu sikap yang merindukan selalu kebenaran itu, yaitu isi hati Tuhan. Karena kita sudah mendapatkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu besar itu, maka bukankah seharusnya di dalam hati kita ada kerinduan yang besar juga untuk membalas kemurahan hati Tuhan? Ya, seharusnya itulah sikap yang dimiliki oleh orang yang baik, yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, prinsip bahwa Allah yang lebih dahulu mengasihi kita sehingga kita kemudian diminta untuk mengasihi, itu adalah seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Rekan-rekan kasih Tuhan, sebenarnya yang di ayat 10 mempunyai pola yang sama juga dengan ayat 19, yaitu ketika dinyatakan tetapi Allah yang telah, penulisan tetapi Allah yang telah mengasihi seharusnya lebih baik juga mengikuti pola di ayat 19, yaitu tetapi Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga terlihat jelas bahwa ada penegasan Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Tuhan. Sebagaimana di dalam 1 Korintus 13 dinyatakan bahwa kasih itu murah hati. Jadi ketika Allah melakukan kasih-Nya kepada kita, Tuhan melakukan kasih-Nya kepada kita adalah dengan murah hati juga. Oleh karena itu rekan-rekan kasih Tuhan, mari kita melihat bahwa Allah yang terlebih dahulu murah hati kepada kita sehingga kita kemudian menjadi orang yang murah hati. Dan ketika kita melakukan kemurahan hati itu, maka kita melakukannya dengan sebuah ketulusan, dengan sebuah semangat yang lebih dalam, lebih kuat daripada sekedar ingin mendapatkan kemurahan lagi. Kita harus memaknai bahwa kemurahan yang kita dapatkan kemudian adalah bonus daripada Tuhan. Sebenarnya tanpa kita dimotivasi lagi untuk mendapatkan kemurahan, harusnya semangat kita tidak berubah. Semangat kita tetap berkobar-kobar untuk murah hati karena kita sudah mendapatkan kemurahan hati yang begitu besar, yang begitu penting, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, yaitu
kemurahan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, di dalam hidup ini ada orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Tetapi ada juga orang yang bisa membalas kebaikan dengan kejahatan. Seperti yang dikatakan, air susu dibalas air tuba. Tetapi ada juga orang yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Pertanyaannya adalah, kita termasuk yang mana? Apakah kita yang membalas kebaikan dengan kebaikan, atau kita adalah orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan? Ataukah kita justru orang juga yang membalas kebaikan dengan kejahatan? Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika membahas tentang balas-membalas ini, saya teringat sebuah kisah, yaitu tentang kisah sebuah pesawat yang jatuh di pulau yang tanpa penduduk. Orang-orang yang mengalami kecelakaan, para korban itu berusaha untuk bertahan hidup. Di antara mereka ada yang masuk ke gua. Ternyata gua yang mereka masuki adalah gua yang memiliki ranjau. Dan ada 3 orang yang menginjak ranjau di dalam gua itu. Jikalau mereka melepaskan kakinya dari ranjau itu, maka ranjau itu akan meledak. Dan kalau ranjau itu meledak, maka gua itu akan mengalami kehancuran dan mereka akan tertimbun di dalam gua itu. Lalu ketiga orang yang menginjak ranjau ini mulai saling berbicara, ingin memohon di dalam ketakutannya. Orang yang pertama langsung berteriak dengan marahnya. Dia berkata bahwa dia adalah seorang preman, dia adalah seorang mafia, dia harus selamat. Di tengah-tengah orang pertama itu berbicara, orang kedua langsung berbicara. Dia berkata, saya sanggup bayar, berapa yang mau kalian minta, saya akan berikan, asal saya bisa selamat dari sini. Dia berkata bahwa dia adalah seorang pejabat ekonomi di negaranya. Negaranya sangat membutuhkan dia. Ekonomi dari negaranya akan hancur berantakan, ada banyak orang yang akan mengalami kesulitan kalau dia mati. Oleh karena itu dia berkata, berapapun yang kalian minta akan saya berikan, asal kalian izinkan saya untuk bisa selamat dari ranjau ini. Di tengah orang pertama dan orang kedua berbicara, orang yang ketiga berbicara dengan menangis. Dia berkata, tolong saya, saya punya anak, dan anak-anakku sudah tidak punya ibunya lagi karena istri saya sudah meninggal. Belum lagi saya harus merawat ayah saya karena saya anak satu-satunya. Tolong saya, izinkan saya untuk selamat. Kasihanilah anak-anak saya, kasihanilah orang tua yang sudah sakit-sakitan. Bapak Ibu kasih Tuhan, dari kisah ini, kira-kira kalau kita disuruh memilih siapa yang kita inginkan selamat dari ketiga orang ini? Apakah orang pertama yang adalah mafia yang menjual narkoba, atau yang kedua adalah pejabat ekonomi dari suatu negara, atau yang ketiga adalah seorang ayah yang memiliki anak dan juga memiliki seorang ayah juga yang harus dirawatnya? Siapa menurut kita yang layak untuk diselamatkan? Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin kita sudah punya pilihan, tapi mari coba kita dengarkan lagi lanjutannya. Mereka bertiga terus berteriak dan juga terus memohon satu dengan lainnya. Waktu pun terus berlalu, mereka tidak berani beranjak karena mereka takut begitu mereka angkat kaki mereka, maka ranjau itu akan meledak dan mereka akan hancur berantakan. Tanpa mereka sadari, mereka melewatkan malam dan cahaya pagi pun sudah mulai masuk ke dalam gua itu. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, mereka juga sudah mulai kelelahan, tetapi mereka masih terus dengan saling berargumentasi satu dengan lainnya. Tiba-tiba salah satu dari orang itu mendorong kedua orang lainnya dan dia berkata, oke, saya yang akan mati, tetapi tolong perhatikan anak-anak saya dan juga perhatikan orang tua saya. Daripada kita mati bertiga di sini, kalian larilah pergi keluar dari gua ini. Akhirnya kedua orang itu berlari begitu kencang dari gua itu dan mereka meninggalkan mulut gua itu. Ketika mereka sudah keluar dari gua itu, tiba-tiba gua itu bergetar begitu kerasnya dan batu-batu dari gua itu berhamburan dan menutup gua itu. Ketika kedua orang yang selamat itu melihat peristiwa itu, mereka tanpa sadari mereka menangis. Campur aduk perasaannya. Antara ketakutan melihat kengerian yang terjadi, tetapi juga di sisi lain merasakan berterima kasih kepada orang yang berkorban itu. Dan di saat itu mereka mengambil komitmen. Mereka berkata, mari kita memperhatikan anak daripada orang itu yang sudah berkorban pada kita. Mari kita perhatikan juga orang tuanya.
Dan ternyata bukan hanya itu. Kedua orang itu mengalami sebuah perubahan hidup. Si pengedar narkoba itu tidak mau lagi menjadi pengedar narkoba. Dia berpikir dirinya sudah selamat, maka dia harus menyelamatkan orang lain, bukan menghancurkan orang lain. Dia selalu berkata kepada orang banyak bahwa aku selamat karena ada orang yang baik kepadaku. Oleh karena itu aku harus berbuat baik dalam hidup ini. Demikian juga orang kedua yang adalah pejabat ekonomi itu. Dia juga mengalami perubahan hidup. Dia ternyata selama ini adalah orang yang suka korupsi. Dia akhirnya berkomitmen untuk tidak lagi korupsi. Dia mau menjadi orang yang baik sebab dia sudah mendapatkan kebaikan dari orang itu. Dan dia selalu berkata kepada orang lain, aku hidup, aku ada hari ini karena ada orang yang mati bagiku. Dan dia selalu memperhatikan keluarga daripada orang yang berkorban baginya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, bagaimana kita melihat kisah ini? Adakah kita di dalam hidup kita juga mengalami hal yang sama? Kalau kita pernah mengalami hal yang sama, atau suatu saat kita akan mengalami hal yang sama, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah dari dalam diri kita akan muncul dengan sendirinya suatu kesadaran, dengan suatu ketulusan untuk membalas kebaikan yang sudah begitu besar bagi diri kita? Bapak, Ibu, dan kasih Tuhan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Itulah juga yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 116. Mazmur 116 ayat 12-14 berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bapak, Ibu, kasih Tuhan, ini adalah sebuah komitmen dari seorang pemazmur. Komitmennya ini lahir daripada kesadaran bagaimana dia sudah menerima kebajikan, kebaikan daripada Tuhan. Apa yang kita miliki adalah dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Nafas kita untuk bisa hidup, untuk membalas, itu adalah dari Tuhan. Waktu kita itu adalah dari Tuhan. Waktu untuk membalas itu pun dari Tuhan. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa membalas. Tetapi orang yang sadar bahwa dia sudah mengalami kebaikan Tuhan, orang itu akan mencurahkan seluruh kekuatan kemampuannya. Seperti yang dikatakan, kasihlah Tuhanmu dengan segala kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, seberapa sadarkah kita akan kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Sama seperti orang yang mengalami kebaikan tadi, dari orang yang mau berkorban, dia mau membalas terus kebaikan daripada orang itu. Bukan hanya dalam materi saja, tetapi di dalam perubahan sikap hidup. Yang tadinya seorang mafia, penjual narkoba, menjadi orang yang baik, yang tidak lagi mau menghancurkan orang lain. Yang tadinya dia adalah seorang koruptor, yang memakan uang daripada rakyat, kemudian dia tidak lagi mau melakukannya. Dan dia akhirnya mau menolong anak, keluarga, orang tua daripada orang yang berkorban itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kenapa kemurahan Tuhan lebih besar daripada kemurahan hati daripada orang tadi yang berkorban di dalam gua itu? Kemurahan hati Tuhan lebih besar karena dunia ini milik Tuhan, karena kita pun adalah milik Tuhan, dan kita dikasih kemurahan Tuhan dengan nafas, dengan muka. Kita diberi kemurahan Tuhan dengan menciptakan kita, lalu kemudian membuat kita ada di muka bumi ini sampai sekarang, padahal kita sudah menyakiti hati Tuhan, yaitu melalui nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Di dalam keadaan seperti itu, Tuhan masih memberikan kita kesempatan lagi untuk ada di muka bumi ini. Di muka bumi ini ada orang jahat, ada orang baik, tetapi Tuhan tetap kasih kemurahan. Di muka bumi ini orang-orang sering menyakitkan hati Tuhan. Manusia sering menyakitkan hati Tuhan, tidak peduli sama Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Tuhan berkata A, manusia melakukan B. Manusia selalu menyakiti hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Kalau tadi orang di dalam gua itu belum pernah merasakan atau dilukai oleh dua orang yang selamat itu, karena mereka baru kenal di tempat itu. Sedangkan kita, manusia ini adalah orang yang sudah menyakiti hati Tuhan, dikasih kebaikan oleh Tuhan, malah menyakiti hati Tuhan. Itu adalah kebaikan yang dibalas dengan kejahatan. Air susu dibalas air tuba. Sedangkan tadi di dalam kisah itu, orang yang berkorban itu belum pernah dilukai oleh kedua orang yang selamat itu. Itu perbedaannya.
Itu perbedaan yang sangat besar. Kita sudah melukai hati Tuhan, tetapi Tuhan masih mau menyelamatkan kita, orang berdosa yang pemberontak ini, kepada Tuhan. Dan diberi kesempatan lagi untuk bisa menikmati kasih sayang Tuhan di muka bumi ini. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, bukankah seharusnya dari hati kita meluap suatu kerinduan yang besar ingin membalas kemurahan Tuhan itu? Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah seharusnya yang kita miliki kepada Tuhan yang sudah baik kepada kita. Kita sangat menghormatinya, sama seperti kepada orang yang sangat baik kepada kita. Apakah hati kita tega untuk menyakiti hatinya? Mengapa kita manusia selalu tega menyakiti hati Tuhan yang sudah baik kepada kita? Oleh karena itu, kesadaran bahwa kita mendapatkan kemurahan di dalam hidup ini hari demi hari, detik demi detik, setiap nafas kita itu adalah berbicara kemurahan. Seakan kita berbicara kemurahan Tuhan. Bernapas, setiap kali bernapas kemurahan Tuhan. Setiap kali bernapas kemurahan Tuhan. Maka Bapak Ibu dan kasih Tuhan, kalau kita menuliskan kemurahan Tuhan dalam hidup ini, maka sebanyak nafas kita lah kemurahan Tuhan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, masihkah kita harusnya melihat nats ini adalah sebagai nats barter, yaitu supaya mendapatkan kemurahan hati Tuhan, maka saya akan melakukan kemurahan hati. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat kemurahan Tuhan itu sebagai barter, maka itu akan berbahaya. Berbahayanya apa? Berbahayanya adalah begini. Kita seringkali menganggap bahwa kita butuh kemurahan Tuhan itu adalah ketika ada kebutuhan yang penting dalam hidup kita. Maka jika suatu saat kita merasa tidak membutuhkan sesuatu, maka apa yang kita lakukan? Pada saat itu kita akan merasa bahwa kita tidak perlu Tuhan. Karena apa? Karena saya tidak lagi perlu bantuan daripada Tuhan, karena saya tidak lagi ada kebutuhan yang mendesak. Jadi seringkali yang terjadi adalah ingin melakukan kemurahan karena ada sesuatu yang dibutuhkan kepada Tuhan. Padahal seharusnya bukan demikian. Kemurahan yang kita lakukan itu lahir daripada sebuah kesadaran bahwa saya sudah mendapatkan terlebih dahulu kemurahan. Pay it forward, sudah dibayar lebih dulu. Itulah yang harus kita sadari. Sudah diberikan kemurahan lebih dulu, itulah yang harus kita sadari. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, jika kemudian di dalam nats ini dikatakan berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan mendapat kemurahan, maka kita harus memahami ini di dalam step yang kedua, yaitu jika kemudian kita menerima lagi kemurahan hati dari Tuhan, itu bukanlah menjadi tujuan, tetapi itu adalah sebuah bonus dalam hidup kita, hadiah tambahan dari Tuhan. Jadi rekan-rekan yang kasih Tuhan, jika kemudian kita mendapatkan kemurahan hati Tuhan lagi, ketika kita sedang di dalam proses membalas kemurahan Tuhan, maka itu adalah bonus, hadiah dari Tuhan. Itu bukan menjadi tujuan kita lagi. Bukan tujuan kita lagi untuk mendapat kemurahan Tuhan, karena kita sudah mendapat kemurahan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sungguh hidup ini adalah kemurahan di atas kemurahan. Untuk melakukan kemurahan kepada Tuhan pun butuh kemurahan Tuhan. Karena nafas kita pun dari Tuhan. Waktu kita untuk membalas kebaikan Tuhan juga dari Tuhan. Itu juga sudah kemurahan. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, prinsip ini sangat penting, yaitu kemurahan hati kita muncul daripada suatu kesadaran bahwa kita ingin membalas kemurahan Tuhan. Ketika kita membalas kemurahan Tuhan, di dalam waktu membalas Tuhan, kemurahan Tuhan itu ada kemurahan Tuhan lagi yang kita terima. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, ajaibnya, prinsip ini hanya dipahami oleh orang-orang yang sudah menyadari kemurahan Tuhan. Kalau dia belum menyadari kemurahan Tuhan, dia menganggap bahwa hidup ini seakan natural saja, bahwa memang saya harus hidup di muka bumi ini, bahwa saya memang harus bernafas di muka bumi ini, itu adalah sesuatu yang normal saja, itu adalah sesuatu yang lumrah saja, maka orang seperti ini tidak akan pernah merasa bahwa kemurahan daripada Tuhan itulah yang sudah membuat dia ada, yang membuat dia bisa bernafas, yang membuat dia bisa makan dan minum, yang membuat dia bisa berrelasi dengan dunia ini, yang membuat dia bisa ada di muka bumi ini. Terlebih lagi bagi orang yang sudah mendapatkan keselamatan di atas kayu salib itu adalah sesuatu yang lebih besar daripada apapun kemurahan di muka bumi ini. Karena untuk apa kalau kita hidup di muka bumi ini tetapi kemudian kita tidak mendapatkan anugerah keselamatan itu? Seperti hewan yang dibesarkan lalu kemudian dipotong untuk dibantai.
Itu adalah sama seperti manusia yang dia lahir, kemudian dia hidup, makan, menikmati dunia hanya 60, 80, 100 tahun ini, tapi kemudian dia masuk ke neraka selama-lamanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita sudah mendapat kemurahan Tuhan untuk hidup dan untuk keselamatan dan untuk hidup lagi di surga, bukankah sungguh hati kita selalu bersyukur dan selalu berkomitmen untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sungguh kebahagiaan itu akan kita rasakan ketika kita menyadari bahwa kita sudah hidup di dalam kemurahan Tuhan. Sebab dengan kesadaran bahwa kita hidup dalam kemurahan Tuhan, maka kita merasa bahwa diri kita berharga. Karena ternyata ada yang murah hati kepada kita. Siapa itu? Yaitu Allah sendiri, Sang Pencipta dunia ini. Bukan hanya menciptakan, tetapi yang memelihara dan yang akan nanti menghakimi dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, pernahkah kita sadari bahwa ada orang yang tidak merasa berharga hidupnya adalah karena dia tidak menyadari bahwa dia sungguh diperhatikan oleh Tuhan, sungguh diberikan oleh kemurahan hati oleh Tuhan. Karena ketika dia menyadari itu, maka dia merasa berharga dirinya. Ketika berharga dirinya, maka dia akan merasa hidup ini sesuatu yang layak untuk dijalani. Walaupun ada saat susah, tetapi itulah sesuatu yang berharga. Dan dia percaya bahwa orang yang memperhatikannya, dia akan terus memberikan kemurahan baginya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita menerima kemurahan hati Tuhan. Itu adalah suatu kebahagiaan. Tetapi firman Tuhan tidak berhenti di situ. Firman Tuhan ini berkata bahwa kita juga harus bermurah hati. Dan benar, orang yang berbahagia adalah orang yang murah hati juga. Bapak Ibu pernahkah merasakan ketika menolong orang lain ada suatu kebahagiaan di dalam hati kita yang tidak terucapkan? Ketika kita melakukan suatu kebaikan, ada suatu kebahagiaan yang melebihi kita mendapatkan sebuah hadiah besar, yang melebihi sebuah keberuntungan yang kita rasakan di muka bumi ini. Karena firman Tuhan berkata, "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Ya rekan-rekan kasih Tuhan, betapa bahagianya ketika kita bisa memberi kemurahan hati kepada orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kesadaran itu ada dalam diri kita, maka kita akan mencurahkan terus hidup kita ini, selalu melakukan kemurahan hati kepada orang lain. Karena apa? Karena kita sudah dapat terlebih dahulu. Sehingga kita ketika melakukan kemurahan hati bukan lagi dengan hitung-hitungan, bukan lagi dengan sebuah kebaikan atau kemurahan hati yang transaksional, tetapi adalah dari ketulusan hati dan suatu kesukarelaan. Bahkan ada suatu dorongan yang kuat, kalau saya tidak melakukan sebuah kemurahan hati, maka seakan saya sedang berhutang, menambah hutang saya lebih banyak lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan, dari sinilah kita mengerti ketika firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 36 berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Ya benar Bapak Ibu kasih Tuhan, Bapa kita sungguh murah hati, karena telah menyerahkan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus bagi kita, supaya kita tidak binasa, supaya kita memperoleh keselamatan itu. Oleh karena itu, biarlah juga dari diri kita lahir sebuah sikap yang murah hati itu. Sebagaimana juga teladan daripada orang Samaria yang murah hati. Kita mau bermurah hati kepada orang di sekitar kita. Kemurahan hati kita bukanlah selalu harus ditunjukkan dengan kita memberikan waktu kita kepada Tuhan di dalam bentuk ibadah saja. Kemurahan hati kita juga ditunjukkan di dalam sikap kita kepada sesama kita di sekitar kita. Sebagaimana Tuhan sudah bermurah hati kepada kita manusia, Tuhan mengatakan, "Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Karena itu hukumnya sama dengan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Saudara kasih Tuhan, siapa sekarang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita? Apakah itu istri kita atau suami kita? Maka berilah kemurahan kepada dia. Jikalau dia sering menyakiti hatimu, maka berikanlah juga kemurahan hati kepadanya dengan mengampuninya ketika dia meminta maaf kepadamu. Kalau saat ini juga Tuhan memberikan kesempatan untuk kita untuk memiliki anak-anak yang dipercayakan kepada kita, maka biarlah kita membesarkan mereka, membimbing mereka dengan kemurahan hati. Kemurahan hati dalam arti simpati dan empati tadi, yaitu kita menempatkan perasaan
Kita coba memahami keadaan, pola pikir daripada anak kita. Bukan hanya kita ingin terus memaksakan pola pikir kita kepadanya, bukan selalu memaksakan cara-cara kita kepadanya, tetapi juga kita memberikan waktu kita untuk mendengarkan apa perasaannya, apa yang dipikirkannya. Saudara yang kasih Tuhan, tidak selalu memang anak itu benar, tetapi paling tidak kita bisa mendengar isi hatinya. Dan kalau ada yang salah, kita sampaikan juga dengan hati yang murah hati. Sebab kalau tidak murah hati, maka hati-hati anak bisa menjadi sakit hati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, demikian juga dengan pasangan hidup kita. Si istri atau suami kita, marilah kita perlakukan dengan murah hati. Murah hati artinya mau mendengar dia supaya mengerti apa isi hatinya, perasaannya, bagaimana cara pikirnya, supaya kita bisa ketika melakukan sesuatu yang untuk dia, maka kita melakukannya sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan cara pikirnya, yang bisa membangun dia, yang bisa menolong dia sama-sama bangkit merasakan kebahagiaan di dalam sebuah pernikahan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita adalah seorang pengajar dipercayakan oleh anak didik, mari kita juga bermurah hati. Bukan hanya sekedar bersimpati, tetapi juga berempati. Bagaimana kita bisa menempatkan bahwa mereka masih anak-anak, mereka masih pola pikir seperti anak-anak. Bagaimana kita bisa mau mendengar mereka, lalu kemudian mencoba bersahabat dengan mereka, bukan menjadi seseorang yang menjadi sesuatu yang begitu berotoritas, menakutkan bagi mereka. Bisa memberikan waktu bersama dengan mereka, mendengarkan isi hati mereka, sehingga ketika mereka butuh pertolongan, kita bisa menolong mereka sesuai dengan pribadi mereka masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah murah hati yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikian juga kalau saat ini kita dipercayakan menggembalakan jemaat, maka marilah kita juga para gembala ini mengambil sikap seperti Gembala Agung yang dikatakan bahwa kita harus juga murah hati seperti Bapa kita, seperti Sang Gembala Agung kita juga adalah murah hati. Maka kita harus juga memberikan hati kita untuk mau mendengar jemaat kita. Kita hanyalah sebagai seorang yang dipercayakan menggembalakan mereka, bukan menjadi yang otoriter kepada mereka. Mendengarkan mereka, mencoba memahami pola pikir setiap jemaat kita, lalu kemudian bagaimana perasaan mereka. Bukan selalu memaksakan mereka harus seakan hahihi, seakan bersemangat, selalu seakan luar biasa gitu. Tetapi di skala mereka sedang mengalami sebuah pergumulan, kita bisa hadir dan kita bisa menolong mereka sesuai dengan pribadi mereka masing-masing. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah murah hati yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu dalam arti elemon dan keset itu. Ingat keset, maka ingatlah bersimpati dan berempati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita sekarang ini adalah menjadi pemimpin-pemimpin di perusahaan atau di yayasan atau di jenis lembaga apapun, maka marilah kita juga orang bersimpati, berempati, orang yang murah hati, menempatkan diri kita melalui pribadi-pribadi mereka, mau untuk mendengar mereka sehingga memahami pribadi-pribadi mereka, perasaan mereka, sehingga kita ketika melakukan sesuatu kepada mereka yang berbentuk belas kasihan, maka belas kasihan itulah belas kasihan yang tepat kepada mereka. Bapak Ibu dan rekan-rekanku atau saudara-saudariku yang masih sekolah, kalau ada teman-temanmu juga di sekolah, mari cobalah menjadi sahabatnya, menjadi temannya. Bukan menjadi orang yang menyiksa dia, membuli dia, mengadakan sesuatu yang tidak baik kepada dia. Tetapi coba pahami dia bahwa dia pun adalah seperti kita. Kalau dia dilukai, maka itu sama seperti kita dilukai, adalah rasanya sakit. Kalau perasaannya terluka, dia akan merasa sedih, sama seperti kita. Kalau perasaan kita terluka, maka kita pun merasa sedih. Oleh karena itu bermurah hatilah kepada teman-temanmu. Kalau dia lemah fisiknya, maka lindungilah dia. Jangan malah kita menyiksa dia. Kalau ekonominya lemah, maka tolonglah dia. Jangan malah menghina dia. Kalau fisiknya ada sesuatu yang kurang daripada umumnya, maka jangan hina dia. Jangan lecehkan dia. Jangan caci maki dia. Jangan olok-olok dia berdasarkan kekurangannya. Tetapi justru harus kita menolong dia, bermurah hati kepadanya.
Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, relasi apa yang kita miliki di sekitar kita semua, hendaklah kita melakukannya dengan murah hati, yaitu mau menempatkan diri kita kepada orang itu, mendengarkan dia, sehingga kita mengerti perasaannya, mengerti pola pikirnya, mengerti kemauannya seperti apa, dan kita bisa memahami. Ketika sudah memahaminya, maka ketika kita mau melakukan sesuatu, maka melakukannya sesuai dengan yang tepat bagi dia, bukan menjadi boneka kita, bukan menjadi sesuatu yang hanya untuk menyenangkan diri kita. Kiranya hal ini kita bisa mengerti. Bapak Ibu kasih Tuhan, janganlah kita kiranya melakukan kemurahan karena ingin mendapatkan kemurahan lagi, sebab kemurahan Tuhan sudah kita terima. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita, Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Baru kita kemudian melakukannya, sebagaimana pujian yang kita nyanyikan ini. Mari rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kita menyanyikan sebuah pujian mengatakan bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, sudah lebih dulu murah hati kepada kita, sehingga di dalam kehidupan ini kita juga akhirnya bisa mengasihi dan murah hati dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan juga dan kepada sesama kita manusia. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Murah hati lebih sungguh. Murah hati lebih sungguh. Tuhan lebih dulu murah hati kepadaku, murah hati lebih sungguh. Tuhan lebih dulu murah hati kepadaku, murah hati lebih sungguh. Kiranya Tuhan memberkati kita.